Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Dewi. Saya dari Prodi Tadris Biologi 1A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percobaan biologi umum oleh dosen pengampu Ibu Novalian MPD. Baiklah, langsung saja pertemuan saya pada kali ini yaitu dengan judul proses osmosis pada telur. Berikut alat-alat yang digunakan untuk proses osmosis pada telur, yaitu yang pertama, siapkan telur, cuka, dan kemudian gelas plastik. Langkah yang pertama yaitu masukkan cuka ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan telur ke dalam gelas plastik yang sudah terisi air cuka. Analisis terlebih dahulu, ternyata proses yang pertama kali kita lihat yaitu proses peluruhan pada telur. Yang jika dilihat reaksinya yaitu antara kalsium karbonat, asetat, karbon dioksida, water, kalsium aset. Kembali lagi dengan saya setelah 24 jam. Telur yang direndam pada larutan cuka, cangkang telur sudah meluruh sehingga tidak tersisa cangkangnya. Kenapa sih kita harus melakukan peluruhan terlebih dahulu? Kan lama, harus menunggu 24 jam. Ternyata fungsinya supaya kita dapat melihat perubahan tekstur telur itu sendiri. Jika kita tidak mengidentifikasikan terlebih dahulu, kita tidak dapat mengidentifikasikan telur itu sendiri apakah mengembang ataupun mengkerut karena tertutupi oleh cangkang. Nah, jangan lupa juga setelah berhasil meluruhkan cangkang telur, kita harus membuang sisa larutan asam cuka tadi dan mengganti gelas plastik supaya nanti tidak mengganggu proses berlangsungnya, yaitu proses reaksi larutan hipertonis dan hipertonis. Kemudian langkah selanjutnya kita cuci terlebih dahulu telur yang terkena asam cuka dan kemudian kita cuci. Dan kemudian kita pindahkan ke gelas plastik yang baru. Langkah selanjutnya, masukkan larutan sirup ke dalam gelas plastik yang sudah berisi telur. Kemudian di gelas yang satunya kita beri air.